Saya rasa kita bisa selangkah lebih dekat lagi menuju ke akhir dari hari keempat. Ini adalah hari terakhir Bapak dan Ibu. Untuk itu saya ingin mengundang our first speaker for give the closing remarks. Saya ingin mengundang satu pembicara, lebih tepatnya nanti kita akan mendengarkan 3 orang untuk memberikan closing remarks as an aspirations to reach Indonesia emas 2045. Ini adalah visi Indonesia emas. Tadi Abigail juga sempat menyebutkan bahwa bagaimana caranya narasi ini tidak hanya menggaungkan visi Indonesia Emas 2045 tapi benar-benar bisa dilakukan. Caranya adalah dengan membentuk narasi harian sehingga ini tidak lagi menjadi isu sebagian orang, tidak hanya lagi menjadi isu bagi mereka yang cukup sadar karena punya pengalaman hidup yang luar biasa untuk dibagi. Semakin banyak cerita personal akan semakin besar gaungnya. Saya ingin mengundang Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah for our first closing remarks. Andrea Feby Misna, Director of Various New and Renewable Energy, Ministry of Energy and Mineral Resources. Saya ingin mengundang tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Andrea Feby Misna. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Rahmat Mardiana, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yusuf Suryanto. Yang kami hormati Honorable Miss Elizabeth Tinson, Direktur Program GIZ. Yang saya hormati juga Pak Heri dari Kementerian Luar Negeri. Bapak, Ibu, para panelis, para narasumber, dan juga para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa hadir pada siang hari ini dan alhamdulillah ruangannya juga masih penuh. Tadinya saya berpikir bahwa ruangannya akan kosong, tapi alhamdulillah ini masih penuh dan ini menunjukkan bahwa semangat yang luar biasa untuk transisi energi. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, pertama-tama tentunya puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah siang ini kita dapat bersama-sama berkumpul di penghujung acara dari Indonesia Sustainable Energy Week, yang ini merupakan acara ISO yang kedua. Dan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Jerman dan juga GIZ atas terselenggaranya acara ini, serta juga rekan-rekan dan kolega kami dari Bappenas, dari Kementerian SDM, dari Kementerian Luar Negeri, dan juga seluruh pihak yang sudah mendukung dan juga bekerja keras sehingga kegiatan Indonesia Sustainable Energy Week bisa berjalan selama 4 hari sejak 10 Oktober hingga 13 Oktober hari ini. Terima kasih khusus yang kami sampaikan untuk teman-teman dari pemerintah Jerman yang terus setia mendukung Indonesia dalam upaya transisi energi. Jadi kalau saya ingat ini dari tahun 90-an sebenarnya Jerman udah mensupport Indonesia. Kalau kita melihat dulu programnya dari mikrohidro hingga sekarang ini kita sudah menuju ke hidrogen. Jadi luar biasa, sekali lagi plus buat kita semua. Alhamdulillah acara kita berlangsung dengan lancar dan sukses, dan alhamdulillah juga jumlah pesertanya cukup banyak dan juga semangatnya luar biasa, tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga BUMN, kemudian juga dari sektor swasta, NGO, akademisi, praktisi, hingga juga rekan-rekan muda, para pelajar, para mahasiswa yang tergabung pada kegiatan kita. Kita sama-sama bersinergi dan berkolaborasi
untuk membangun energi baru terbarukan di Indonesia. Tadi disampaikan narasinya jangan narasi tahunan atau bulanan ya, jadi bisa menjadi narasi harian buat kita untuk transisi energi ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, dalam 4 hari ini kita telah mengikuti rangkaian acara yang mengangkat berbagai tema, melingkupi berbagai aspek dari transisi energi berkelanjutan. Di hari pertama kita sama-sama telah mendengarkan dari sisi kebijakan, bagaimana rencana dan strategi pemerintah Indonesia untuk bisa menuju transisi energi yang juga turut didukung oleh kebijakan fiskal, kemudian juga pendanaan iklim dan juga pengembangan industri energi baru terbarukan di dalam negeri. Kemudian di hari kedua ini kita lanjutkan dengan diskusi yang berfokus pada proses dekarbonisasi di subsektor ketenagalistrikan, mulai dari dampaknya di daerah penghasil batu bara, kemudian bagaimana kelayakan dari pensiun dini PLTU batubara, kemudian juga upaya kita untuk bisa mengurangi emisi karbon di sektor industri. Pada hari ketiga kemarin, ini merupakan Renewable Energy Day, kita juga telah melihat bagaimana semangat para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan. Kemudian bagaimana energi terbarukan juga dapat berkontribusi untuk dekarbonisasi sektor lainnya, khususnya di daerah-daerah pedesaan, seperti untuk pertanian, perikanan, dan juga untuk pariwisata. Kita juga sudah sama-sama melihat beberapa contoh yang sudah ada melalui proyek PV Agri, kemudian juga PV Boat, dan juga Solar S Maker. Kita bisa lihat bahwa energi terbarukan dapat berkontribusi untuk bisa meningkatkan produktivitas juga kesejahteraan masyarakat. Dan juga bagaimana pihak-pihak swasta juga bisa terlibat di dalam pengembangan energi terbarukan di pulau-pulau kecil. Dan alhamdulillah terakhir hari ini kita juga dapat melihat bagaimana peluang transisi energi yang berkeadilan untuk meningkatkan inklusi sosial, kesetaraan gender, dan penciptaan lapangan kerja hijau di masa depan. Saya turut senang karena begitu banyak para peserta, baik itu dari peserta wanita, tadi pagi Bu Lisa menyampaikan kepada saya, peserta wanitanya banyak sekali hari ini, alhamdulillah, dan juga rekan-rekan mudanya juga cukup banyak. Artinya transisi energi ini bukan hanya milik pria, tetapi juga wanita dan juga rekan-rekan muda kita. Beberapa hal yang kami catat dari acara ISO di 4 hari ini antara lain, yang pertama dari sisi kebijakan, kita melihat kebijakan-kebijakan yang baru saat ini menunjukkan bahwa sudah ada sinyal positif untuk membuka investasi energi terbarukan di tahun-tahun mendatang. Namun memang kami menyadari bahwa masih perlu penyempurnaan untuk regulasi-regulasi yang ada supaya nantinya bisa lebih mempercepat upaya transisi energi ini. Mungkin juga ada beberapa peraturan yang belum ada dengan munculnya beberapa teknologi energi baru. Nah, ini juga kami akan berusaha untuk bisa melengkapi berbagai regulasi yang ada. Instrumen kebijakan ini menjadi sangat penting untuk bisa memberikan kepastian jangka panjang bagi investor, karena kita juga tahu bahwa transisi energi ini juga mempunyai resiko-resiko bagi para investor. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kebijakan yang pasti, ini bisa mengurangi resiko-resiko di pihak investor. Kemudian dari sisi teknologi, kita juga akan terus mendorong pengembangan teknologi yang dapat mendukung upaya transisi energi dan juga pengembangan energi baru terbarukan. Seperti super grid untuk bisa mensupport transmisi dari energi-energi baru dari tempat yang supply-nya tinggi ke tempat yang demand-nya tinggi. Kemudian juga smart grid, kemudian baterai, kemudian hidrogen, dan juga energi-energi baru lainnya. Tantangan pasti ada, untuk itu kita perlu bersama-sama ikut berkontribusi dan berkolaborasi untuk bisa mewujudkan transisi energi ini. Kemudian dalam hal pensiun dini PLTU, ke depan studi lebih lanjut memang masih perlu kita lakukan untuk bisa
melihat alternatif-alternatif yang bisa mengintegrasikan biaya dan manfaat sosial. Ini misalnya dampak terhadap kesehatan, kemudian juga paket dukungan kerja, kemudian juga program jaminan sosial yang harus kita kembangkan untuk bisa memberikan gambaran yang lebih besar tentang serangkaian jalur dekarbonisasi di sektor ketenaga listrikan yang harus kita tempuh ke depan nanti. Kemudian untuk peningkatan akses energi di daerah-daerah terpencil, energi terbarukan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk penyediaan listrik, tetapi juga untuk bisa meng-create kegiatan-kegiatan produktif dan juga mendukung kegiatan ekonomi setempat. Kita juga sudah melihat beberapa pilot project yang telah dikembangkan, meskipun memang mungkin pilot-pilot tersebut masih belum sempurna, kita masih perlu melakukan evaluasi, kemudian juga improvement, tetapi ini bisa menjadi ide awal bagi kita untuk kemudian bisa kita kembangkan untuk skala-skala yang lebih besar dengan melibatkan sektor-sektor swasta dan juga stakeholder lainnya. Dan harapan kami ke depan pilot-pilot project yang komersial ini bisa terus kita kembangkan untuk bisa mendukung upaya-upaya transisi energi. Dari sisi SDM, pengembangan kapasitas dan juga kepedulian untuk memajukan dan mengembangkan daerah-daerah terpencil, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu kita juga mendorong terus pengembangan kapasitas rekan-rekan muda, kemudian juga rekan-rekan kita yang ada di tempat daerah-daerah terpencil, serta memotivasi pemuda untuk bisa dapat ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan transisi energi di daerah-daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari banyak hal yang masih perlu kita perbaiki, perlu adaptasi dan juga perlu kita dorong dalam upaya kita mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Kami dari sisi pemerintah tentunya sangat komit dan siap untuk berkolaborasi bersama para stakeholder untuk bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi dan sumber daya energi baru terbarukan maupun potensi sumber daya manusia untuk menyukseskan transisi energi yang telah dicanangkan. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas suksesnya penyelenggaraan Indonesia Sustainable Energy Week. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu momentum dalam perjalanan transisi energi di Indonesia, menjaga semangat kita berkolaborasi bersama dalam upaya transisi energi untuk mewujudkan masa depan sektor energi yang berkelanjutan, sesuai dengan tema utama kegiatan kita, yaitu bersatu menuju sistem energi rendah karbon. Terakhir saya tutup dengan pantun, Bapak Ibu teman-teman, jadi minta tolong cakepnya ini. Memancing ikan di muara, ikan disimpan di perigi. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Maju bersama, dukung transisi energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Andrea Feby Misna, Director of various new and renewable energy, Ministry of Energy and Mineral Resources. Thank you very much for the insightful closing remarks. I would like to invite Bapak Yusuf Suryanto. Saya ingin mengundang dengan hormat Pak Yusuf Suryanto, selaku Directorate of Electricity, Telecommunications and Informatics Bappenas. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Yusuf Suryanto untuk memberikan closing remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenankan kami di sini mewakili Bapak Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN Bappenas untuk menyampaikan remarks penutupan di acara ISU 2023.
Tentunya pertama kami mengucapkan terima kasih, salam kepada Ibu Febi dari Kementerian SDM yang sudah memberikan remarks penutupan juga secara lengkap, sehingga kami akan mencoba singkat. Sebenarnya kami sudah mencatat berbagai poin-poin yang kita hasilkan selama 4 hari ini, tetapi mempertimbangkan waktu kami akan mencoba singkat. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa Tinsert sebagai Direktur Energi Program GIZ yang telah mensupport kita semua, termasuk menyelenggarakan pertemuan ISU 2023 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, termasuk juga para participants, ya, perempuan dan juga para pemuda-pemudi yang bersedia hadir berpartisipasi di dalam ISU ini. Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa dalam 4 hari ini berbagai pemangku kepentingan secara aktif telah melakukan berbagai langkah transisi energi. Tentunya ini dalam upaya untuk mendukung komitmen kita bersama dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama sekali melalui dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini kami melihat bahwa sesuai tema juga gitu ya, aspirasi untuk menuju Indonesia Emas. Kami melihat bahwa transisi energi nyata gitu menjadi aspirasi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Transisi energi sudah kami rumuskan di dalam dokumen formal rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kami sudah mengidentifikasi berbagai macam langkah-langkah yang akan menjadi game changer ke depan. Game changer itu salah satunya adalah percepatan transisi energi yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kami juga melihat bahwa berbagai aktivitas maupun partisipasi dari para pemangku kepentingan untuk mendukung transisi energi ini perlu dikolaborasikan. Saya yakin kolaborasi ini juga menjadi bagian dari tema besar pertemuan ISU ini. Kolaborasi diperlukan untuk mencapai tujuan kita bersama melalui transisi energi untuk menuju cita-cita masa depan Indonesia dalam jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045. Multisektoral approach, pendekatan yang lintas pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Untuk itu kemudian kami melihat bahwa peran sentral atau peran kita semua di dalam berkolaborasi yang dapat dipastikan melalui sebuah dokumen perencanaan yang terpadu, yang sinkron, yang sinergis, itu menjadi penting. Harapannya tentunya bahwa dokumen perencanaan itu bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi dokumen kita bersama, sehingga akan menimbulkan rasa memiliki, satu, dan kedua adalah menimbulkan rasa tanggung jawab bagi kita semua untuk melaksanakan apa-apa yang sudah kita
berikan menjadi komitmen di dalam sebuah rencana yang strategis, terstruktur dan terkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kami terus mengharapkan partisipasi Bapak Ibu semua, partisipasi publik, baik itu perempuan, millennials, pemuda, termasuk juga tentunya kami terus mengharapkan kerjasama dari kementerian lembaga lain ministries untuk kita merumuskan bersama-sama rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 dan juga sekaligus bagaimana kita menerjemahkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 2025-2029. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kami tidak perlu berlama-lama untuk poin-poin yang sudah kita hasilkan pada pertemuan 4 hari ini tentunya akan kami cermati, akan menjadi bahan masukan bagi kami di dalam merumuskan rencana-rencana pembangunan ke depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian TSDM, Ibu Fabi atas kerjasama dan bantuannya atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan juga kami sekali lagi mengucapkan kepada GIZ terima kasih dan juga terima kasih kepada para narasumber dan partisipan. Demikian kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf Suryanto sudah memberikan closing remarks. Berikutnya saya ingin mengundang untuk turut memberikan closing remarks pada sesi penutupan sebagai aspirasi bagaimana kita bisa membayangkan untuk meraih visi 2045 ini semakin dekat dan semakin dekat dengan realita. Kita akan undang bersama. Would like to invite Elizabeth Tinshert, Energy Transition Cluster Coordinator from GIZ Indonesia ASEAN, to come up to the stage and give us the closing remarks. Ladies and gentlemen, give the biggest warmest round of applause. Selamat sore, also from my side. Ibu Fabi, Pak Yusuf, thank you so much for your closing remarks. This will be the last one from GIZ. Glad to have the opportunity also to be up on stage. 4 days of ICU. This is the very end. It's very hard to say something what hasn't been said, I think, the last 4 days, or even try to summarize it. I will not be fooled. But I think there were quite a few highlights I would like to mention. For me personally, I think the National Energy Transition Dialogue was a very good scene setter. We had the AI Day, focusing more on the private sector, and I believe the networking session on Tuesday was also quite effective to bring people together. So if you look back at ICU, what we're trying to create here with this ICU platform, and it's the second time we're doing it, is to provide a platform where we can bridge the discussion that we're having on the energy transition. So bridging in the sense of regions, so we're in Jakarta, there's important national topics, and we want to bridge them further to widen the horizon, to look into the regions and the many islands of Indonesia. And also bridging in terms of who do we bring together. So everyone has a role to play, so we bring together of course, our government partners, but then also from the grassroots level to make sure that all voices are being heard, and also have the opportunity to showcase the work we are doing as part of the German-Indonesian Energy Cooperation that is implemented by GIZ and many of the other partners. So it's up to all of us to judge if we have achieved this mission today. I think for me, if I look at after these 4 days, I think I leave the room with
a lot of inspiration. I'm also quite tired, quite honest, but I think also with a lot of optimism, because I see there's so many smart people, so many engaged people. And I also take it as a call for action for all of us. A call for action to remain and be visionary and ambitious, especially when we heard from the first day our policymakers, we talk about big objectives, targets, strategies related to the development planning, related to energy, the JETP. So to remain visionary in what we want to achieve. Then we have to be ready to adapt and diversify. We talked about the coal phase out, we talked about technology choices, a lot of uncertainties. No one really knows what this energy system will exactly look like in 2050, but we have to be ready to adapt the power grid to more integration of more variable renewables and across the different islands. And I think another call is for us to be, or to stay creative and innovative. So to continue working on solutions that are adapted to the Indonesian context. It's an archipelagic nation. We heard a lot that there's no one single solution for Indonesia, but to keep on piloting, demonstrating solutions like using the sun to cool. So widen the horizon and making sure that renewable energy projects are really being realized in Indonesia. And lastly, I think to be inclusive. We need to make sure that all voices are being heard, that this energy transition is just, that everyone can play a role, that everyone can grab the opportunity. We heard about youth and job creation, and also in terms of gender balance. I mean, Ibu Febi already said it. I think I was delighted today to come into a room. I think it's not often that an energy conference has, I would say, more female than male participants. I think that's a great achievement. So I'm personally also very happy. I think there's many role models here, and there's clear woman power in this energy transition. And I'm personally happy to be in Indonesia, to be part of it. So our work will continue. We don't stop here. ICU, there will be another ICU next year. Our German-Indonesian Energy Cooperation continues. Stay tuned. We have the CASE project, the REAP project, many other projects. If you're curious, please reach out to the people you've met here. So with that, the last thing I would like to share is a big thanks. So on the one side, a big thank you to our both co-hosts, so the Ministry of Energy and Mineral Resources, represented by Ibu Febi, and for Bappenas Pak Yusuf. Thank you for hosting ICU and letting GIZ support it. I think it has been a good journey, and I'm looking forward to continuing it. Thank you for the audience. Thank you for coming every day. I think we saw different faces. So I think it's for us very encouraging to see there is so much interest in ICU and also online. And apologies for any technical glitches. And then, organizing a 4-day ICU is quite a bit of work. Doesn't happen overnight, so I would like to give a particularly big appreciation to the team who made this happen. So from GIZ, we have the Energy Hub team, we have the various project team, CASE team, the REAP2 team. You saw many other projects being involved. So thank you so much for making it happen. I'm really proud. It was, I think, a fantastic event, and we're also happy to hear more feedback. And also thank you to the event organizers, to the translators, to the technicians, and so on. Thank you so much. And with that, I think I'm closing. ICU. Thank you so much. Thank you so much, Lisa Tenshets, for giving us a closing remarks. But I would like to ask you to stay on stage because we're taking the last group of pictures. And I would like to invite once more, saya ingin mengundang sekali lagi Bapak Yusuf Suryanto dan juga Ibu Andrea Febi Bisna untuk bergabung to join Elizabeth Tenshets as the Director Energy Transition Cluster Coordinator GIZ Indonesia ASEAN. And also I would like to invite Bapak Heri Laksono as the Subdirectorate of American and European Regional Technical Cooperation, Directorate of International Development, Cooperations of Ministry Foreign Affairs. Bapak Heri Laksono, saya mohon untuk turut naik ke atas panggung, berfoto bersama. Mohon mengikuti arahan dari tim dokumentasi terlebih dahulu, mungkin bergerak ke kiri sedikit atau bergerak ke kanan sedikit supaya semuanya terekam dengan baik. 3, 2, 1.
Perhaps you can give us another pose for the pictures. Thank you. 3, 2, 1. Smile to the camera. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please give the biggest round of applause for our honorable speakers. Ibu Andrea Feby Misna, terima kasih Ibu. Bapak Yusuf Suryanto, terima kasih. Kemudian Bapak Heri Laksono, terima kasih Pak sudah hadir dan foto bersama. And also would like to thank Elizabeth Tinshut, Director Energy Transition Cluster Coordinator GIZ Indonesia ASEAN. So, ladies and gentlemen, now we come to an end of this magnificent week. I think Indonesia Sustainable Energy Week 2023 has been a blast for everyone here. This is an issue that we have to make sure that it's not just a talk of the day, a talk of the week, but something that we can continue on, perhaps a policy to discuss. Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami dari tanggal 10 sampai hari ini. What a wonderful 4 days, what a journey. Saya berterima kasih kepada semua speakers, kepada semua moderator, kepada semua pembicara yang sudah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya untuk kita semua, ya baik yang bergabung secara hadir secara langsung maupun juga bergabung melalui daring. Dan Bapak dan Ibu, saya juga ingin berterima kasih kepada Kementerian PPN Bappenas, Direktorat Ketenaga Listrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian SDM, Direktorat Energi Baru Terbarukan, dan seluruh pembicara. Saya mohon kesediaannya untuk kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, namun ada sedikit penyesuaian untuk Bapak dan Ibu yang terhormat yang duduk di kursi putih. Saya ingin meminta untuk duduk di area lain terlebih dahulu karena kita akan mengosongkan area untuk berfoto bersama dengan semua yang hadir di sini. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan 2 video. Yang pertama adalah video highlight dari Indonesia Sustainable Energy Week 2023. Ini video animasi dan juga setelahnya akan ada video recap selama 4 hari dari Indonesia Sustainable Energy Week 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy the video.
Tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Indonesia Sustainable Energy Week 2023 berakhir sudah 4 hari berharga kita lalui bersama. Banyak pesan, banyak kesan yang sangat berharga dan informatif. Pastinya saya ingin menutup dengan mengajak Anda semua untuk bergerak mendekati panggung. Kita akan berfoto bersama-sama. Karena tanpa partisipasi dari Bapak dan Ibu, message yang ingin disampaikan oleh GIZ Indonesia ASEAN, oleh panitia, oleh kementerian, ini tidak akan sama besar gaungnya tanpa keberadaan Bapak dan Ibu. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama, come on, jangan malu-malu untuk kemudian Pak Ganda, boleh Pak? Pak Ganda ini biasanya yang paling terdepan untuk mengajak teman-teman untuk berfoto bersama. Saya juga ingin mengundang all the VIPs untuk Bapak dan Ibu boleh bergabung bersama dengan Pak Ganda untuk kita bergerak ke tengah. Ayo Bapak dan Ibu kita tutup hari ini dengan kebersamaan. Kalau bicara mengenai transisi energi ini harus bergerak bersama-sama, dimulai dengan kita mengambil foto bersama. Ini boleh di atas juga ya Mas Ganda ya. Ini semua posenya bebas, artinya mungkin Mas Ganda boleh di atas, boleh para pembicara, moderator kita juga boleh bergabung di atas. Nah ini biasanya diatur aja mana yang posisinya mau kayak pesepak bola begitu ya. Mana yang harus berdiri. Di area atas panggung masih bisa dibikin 2 layer saya rasa ya. Untuk para komite kami mohon untuk berdiri di atas panggung. Nah kalau masih ingat kan ya pose kawinan kayak gimana ya. Jadi agak miring gitu ya 3/4. Manfaatnya ada 2. Yang pertama semua kelihatan langsing. Yang kedua adalah semuanya muat di dalam frame. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu. Ini untuk kita posenya. Nah mungkin yang laki-laki bisa di depan dengan pose berlutut gitu ya. Kayak pose pesepak bola. Yang di samping boleh juga mulai posenya diatur supaya semuanya muat. Nah saya suka nih, kalau sama geng yang paling depan seperti ini ya, langsung atur posisi, suka sekali nih. Kita akan coba untuk memastikan semuanya terlihat. Jadi yang di samping agak depan tuh boleh duduk atau posenya berlutut kayak lagi pemain sepak bola gitu ya. Nah ini disesuaikan saja. Saya rasa yang di area belakang bisa bikin semacam 2 layer, mungkin ditahan sedikit agak mendak gitu ya. Tahu komposisi mendak ya, kayak lagi penari begitu, ini setengah begitu ya, setengah duduk begitu. Ini akan kita tahan sedikit, jangan sampai minimal kepalanya harus terlihat. Diatur ya, minimal kepalanya harus terlihat, itu minimal sekali ya. Jangan sampai seperti melayang begitu. Oke, ini kita masih coba untuk supaya semuanya terlihat semua. Boleh agak sedikit mepet yang ke tengah Bapak dan Ibu. Mengisi di area dekat monitor ini kayaknya di sampingnya Cinta masih muat. Nah boleh lagi, boleh ada di depannya Bapak-Bapak lagi nih. Nah itu memang agak sulit ya posisinya ya, tapi nggak apa-apa. Kalau udah mau mulai aja baru nunduk gitu ya, untuk sementara. Kita boleh isi lagi mungkin Bapak-Bapak boleh ada yang diisi supaya tidak kosong. Begitu juga yang di sebelahnya Cycle juga boleh. Mungkin ya Cycle kamu boleh mendekat mungkin ya sayang. Nah sedikit lebih dekat supaya yang di sini agak menumpuk nih seperti kawanan. Nah jadi kita akan pecah ya. Agak merapat sedikit lagi. Udah paling benar emang yang paling depan ini kan. Nunggunya juga santai. Duduk posisi paling PW memang ya. Pintar, smart choice. Oke, kita coba akan last check apakah semuanya sudah bisa terlihat. Oke, semuanya aman ya? Semua aman ya, kalau gitu saya mundur dulu. Cue-nya dari saya, kita yang pertama adalah pose serius dulu ya. Ini pose pertanggungjawaban terlebih dahulu, oke? Jadi gak apa-apa senyum, tapi posenya serius. Tahan napasnya, 3, 2, 1. Lihat ke kamera. Oke, nah sekarang ini posenya boleh yang jati diri aslinya. Jadi boleh keluar, nah tapi agak ditahan sedikit gak apa-apa, malu sama bapak-bapak yang ada di belakang. Oke, 3, 2, 1 posenya boleh agak bebas lagi. 3, 2, 1. Oke, ditantang katanya ya. Ini mungkin kalau di sini ada para army bisa menunjukkan jiwa borahenya ya. Oke,
Kita akan foto terakhir, pose terakhir, setelah itu kita akan rekam dengan video ya. Sekarang foto dulu, posenya yang paling jati diri mana? Oh mantap, itu yang tengah-tengah ya, sudah begini ya. Gak apa-apa, keluarin aja. Gak apa-apa Pak. Mantap, Pak Catur mantap ya. Ternyata dikit-dikit Pak Catur jangan-jangan blink ini ya. Oke, foto sekali lagi ya, the last one. Saya ingin semuanya terlihat sangat semangat meskipun sudah di penghujung acara sore-sore. 3, 2, 1. Alright, we shall make a video ya. Gimana kalau videonya kita, Mas Ganda mungkin bisa pimpin ya. 3, 2, 1 and then semuanya bilang Indonesia Sustainable Energy Week. ICU aja, oke, ICU 2023 and then semua bisa dada-dada atau ekspresi lah ya, intinya seperti itu. Oke, kalau ini aku mau ikutan. Aku di sini kelihatan nggak? Jangan sengaja di ini ya, potong ya, agak mulai. Oke, cue-nya dari Mas Ganda ya. ICU 2023. Congratulations, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih for all the moderators, all the speakers. Terima kasih and congratulations for GIZ, Indonesia, ASEAN, semua yang sudah berpartisipasi selama 4 hari. Luar biasa, yang kita harapkan adalah semua bergaung dan sampai jumpa di ICU 2024. Sampai berjumpa tahun depan, saya Nitya Anissa, terima kasih. Selamat sore semuanya. Congratulations Mas Ganda, the work is done. Terima kasih, silakan kalau mau foto-foto di atas panggung ya. Kami undang untuk para komite untuk foto bersama di atas panggung, dan dengan ini sekali lagi saya Nitya Anissa mengucapkan selamat dan terima kasih atas